Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Abrari, NIM 2214010026 dari kelas PAIA dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Nah, video ini untuk memenuhi ujian akhir semester 3 pada mata kuliah Metodologi Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Naila Hayati, SPDI MA. Pada video kali ini, saya mengambil materi zakat pada mata pelajaran fikih kelas 6. Selamat menyaksikan. Sebelum saya menjelaskan metode-metode apa yang cocok dengan materi zakat, terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit gambaran umum tentang materi zakat. Zakat secara bahasa berarti suci, bersih, dan tumbuh. Sedangkan zakat secara istilah adalah memberikan sejumlah harta tertentu yang bersifat wajib bagi seorang muslim yang disebut dengan muzaki dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya yang disebut dengan mustahik. Selanjutnya, dalil tentang zakat. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Selanjutnya, macam-macam zakat. Macam-macam zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah, dan yang kedua zakat mal atau harta. Nah, jadi itu merupakan gambaran umum tentang materi zakat. Selanjutnya, metode-metode apa sih yang cocok dengan materi zakat? Nah, benar, metode-metode yang cocok dengan materi zakat ada 5. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode tanya-jawab. Yang keempat, metode demonstrasi. Dan yang kelima, metode resitasi. Nah, mari kita jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara mengajar dengan penyajian materi melalui penuturan dan penerangan lisan secara langsung oleh guru kepada peserta didik. Metode ceramah ini termasuk metode yang paling banyak digunakan karena biaya yang murah dan mudah dilakukan. Memungkinkan banyak materi yang disampaikan, adanya kesempatan bagi guru untuk menekankan bagian yang penting, dan pengaturan kelas dapat dilakukan secara sederhana. Selanjutnya, alasan pemilihan metode ceramah. Yang pertama, agar perhatian siswa tetap terarah selama pelajaran berlangsung. Yang kedua, penyajian materi pelajaran sistematis atau tidak terbelit-belit. Yang ketiga, untuk merangsang agar siswa belajar aktif. Yang keempat, untuk memberikan feedback atau balikan. Dan yang kelima, untuk memberikan motivasi belajar. Selanjutnya, langkah-langkah metode ceramah. Yang pertama, langkah persiapan. Di antaranya, A. Menjelaskan tujuan lebih dahulu kepada siswa dengan maksud agar siswa mengetahui arah kegiatannya dalam belajar. B. Mengemukakan pokok materi yang disampaikan kepada siswa. C. Memancing pengalaman siswa dengan materi yang akan dipelajarinya, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik perhatian mereka. Yang kedua, langkah penyajian. Di antaranya, A. Memperhatikan siswa dari awal sampai akhir pelajaran, agar siswa tetap berkonsentrasi terhadap pelajaran. B. Menyajikan materi secara sistematis. C. Kegiatan belajar mengajar diciptakan secara variatif. D. Memberikan pelajaran ulangan kepada siswa. E. Membangkitkan motivasi belajar secara terus-menerus selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. F. Menggunakan media pelajaran yang variatif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, langkah penutup. Di antaranya, A. Mengambil kesimpulan dari semua materi pelajaran yang telah diberikan. B. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi materi pelajaran yang telah diberikan. C. Melaksanakan penilaian secara komprehensif untuk mengukur perubahan tingkah laku.
Nah, jadi itu merupakan penjelasan tentang metode ceramah. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi siswa dalam belajar memecahkan masalah. Metode ini dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah. Selanjutnya, alasan pemilihan metode diskusi. Yang pertama, menyadarkan peserta didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan dan bukan satu jalan. Yang kedua, menyadarkan peserta didik bahwa metode diskusi dapat membuat mereka saling bertukar pendapat. Yang ketiga, membiasakan peserta didik untuk mendengarkan pendapat orang lain dan bersikap toleransi. Selanjutnya, langkah-langkah metode diskusi. Yang pertama, langkah persiapan atau perencanaan diskusi. Di antaranya, A. Tujuan diskusi harus jelas agar pengarahan diskusi lebih terjamin. B. Peserta diskusi harus memenuhi persyaratan tertentu dan jumlahnya disesuaikan dengan sifat diskusi itu sendiri. C. Penentuan dan perumusan masalah yang akan didiskusikan harus jelas. D. Waktu dan tempat diskusi harus tepat sehingga tidak akan berlarut-larut. Yang kedua, langkah pelaksanaan diskusi. Di antaranya, A. Membuat struktur kelompok seperti pimpinan, sekretaris, dan anggota. B. Membagi-bagi tugas dalam diskusi. C. Merangsang seluruh peserta didik untuk berpartisipasi. D. Mencatat ide-ide atau saran-saran yang penting di dalam diskusi. E. Menghargai setiap pendapat yang diajukan peserta. F. Menciptakan situasi yang menyenangkan. Dan yang ketiga, langkah tindak lanjut diskusi. Di antaranya, A. Membuat hasil-hasil atau kesimpulan dari diskusi. B. Membacakan kembali hasilnya untuk diadakan koreksi seperlunya. C. Membuat penilaian terhadap pelaksanaan diskusi tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan pada diskusi-diskusi yang akan datang. Nah, itu merupakan penjelasan tentang metode diskusi. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode yang mengajukan pertanyaan kepada peserta didik bermaksud untuk merangsang berpikir dan membimbingnya dalam mencapai kebenaran. Pertanyaan dapat diajukan secara lisan atau tertulis oleh guru dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan materi pelajaran yang telah dipelajari oleh siswa pada waktu pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, alasan pemilihan metode tanya-jawab. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan materi pelajaran oleh siswa. Yang kedua, ingin membangkitkan perhatian siswa. Yang ketiga, sebagai selingan metode mengajar lainnya. Yang keempat, merangsang siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif. Dan yang kelima, pemberian kesempatan kepada siswa dalam mengajukan permasalahan terkait materi. Selanjutnya, langkah-langkah metode tanya-jawab. Di antaranya yang pertama, menentukan topik pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran khusus, dan menyusun pertanyaan yang tepat dan sesuai dengan materi yang disampaikan. Yang kedua, pendidik mengajukan pertanyaan dan peserta didik menjawabnya. Serta pendidik harus memperhatikan teknik mengajukan pertanyaan agar peserta didik memahami dengan baik. Dan yang ketiga, pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan dan memberikan umpan balik terhadap jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Nah, itu merupakan penjelasan tentang metode tanya-jawab. Selanjutnya yang keempat, saya akan menjelaskan tentang metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok pembahasan atau materi yang sedang disajikan. Metode demonstrasi juga disebut sebagai peragaan yang dilakukan untuk memperlihatkan suatu proses atau cara yang berhubungan dengan materi pembahasan. Selanjutnya, alasan pemilihan metode demonstrasi. Yang pertama, membantu peserta didik dalam memahami dengan baik mengenai tata cara membayar zakat. Yang kedua, memudahkan berbagai jenis penjelasan, sebab penggunaan bahasa dapat lebih terbatas. Selanjutnya, langkah-langkah metode demonstrasi. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang ketiga, memulai demonstrasi dengan menarik perhatian peserta didik. Yang keempat,
menyajikan kejadian, urutan aktivitas, atau cara penggunaan alat tertentu. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan demonstrasi dengan bimbingan guru. Yang keenam, meminta siswa untuk mempresentasikan hasil demonstrasi mereka. Dan yang ketujuh, memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, jadi itu merupakan penjelasan tentang metode demonstrasi. Selanjutnya yang kelima, saya akan menjelaskan tentang metode resitasi. Metode resitasi adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pengulangan kembali informasi atau konsep yang telah dipelajari dengan cara lisan atau tertulis. Siswa diminta untuk mempresentasikan atau menjelaskan materi pelajaran dengan kata-kata mereka sendiri. Metode ini juga membantu memastikan pemahaman yang lebih baik dan meningkatkan retensi informasi. Resitasi juga dapat dilakukan sebagai bagian dari diskusi kelas atau evaluasi formatif untuk mengukur pemahaman siswa. Selanjutnya, alasan pemilihan metode resitasi. Yang pertama, peserta didik belajar membiasakan untuk mengambil inisiatif sendiri dalam segala tugas yang diberikan. Yang kedua, meringankan tugas pendidik yang diberikan. Yang ketiga, dapat mempertebal rasa tanggung jawab karena hasil-hasil yang dikerjakan dipertanggungjawabkan di hadapan pendidik. Selanjutnya, langkah-langkah metode resitasi. Yang pertama, fase pemberian tugas. Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan A. Tujuan yang akan dicapai, B. Jenis tugas jelas dan tepat sehingga anak mengerti apa yang ditugaskan tersebut, C. Sesuai dengan kemampuan siswa, D. Ada petunjuk atau sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa, E. Sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut. Dalam fase ini, tugas yang diberikan kepada setiap peserta didik harus jelas dan petunjuk-petunjuk yang diberikan harus terarah. Yang kedua, fase pelaksanaan tugas. A. Diberikan bimbingan atau pengawasan oleh guru. B. Diberikan dorongan sehingga anak mau belajar. C. Diusahakan atau dikerjakan oleh siswa itu sendiri dan tidak menyuruh orang lain. D. Dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang dia peroleh dengan baik dan sistematik. Dalam fase ini, setiap anak didik belajar melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan petunjuk-petunjuk guru. Dan yang ketiga, fase mempertanggungjawabkan tugas. A. Laporan siswa baik lisan atau tertulis dari apa yang telah dikerjakannya. B. Ada tanya jawab dan diskusi kelas. C. Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupun non-tes atau cara lainnya. Dalam fase ini, anak didik mempertanggungjawabkan hasil belajarnya baik berbentuk laporan maupun lisan atau tertulis. Karena tugas yang dikerjakan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan, maka siswa akan terdorong untuk mengerjakannya secara sungguh-sungguh dengan metode ini sehingga pengalaman siswa dalam mempelajari sesuatu lebih mendalam. Jadi, itu merupakan penjelasan tentang metode resitasi. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran materi zakat? Tujuan pembelajaran materi zakat ada 5. Yang pertama yaitu peserta didik mengetahui pengertian zakat. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui dalil tentang zakat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui macam-macam zakat. Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang kelima, peserta didik dapat mengetahui tata cara zakat fitrah dan juga zakat mal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.